Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ini kita akan membahas kitab Lubabul Hadis bab fadilahnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitan kama yadubur rasasu 'alan nari. Barang siapa seorang hamba yang membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan memecahkan syaitan seperti Allah memecahkan tulang di atas bara api neraka. Berarti kalau kita hendak dijauhkan dari gangguan syaitonir rajim, maka hendaknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di hadis selanjutnya Nabi bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiramal katibin ayyaktubu fi diwanihi arba'ami'ati hasanatin. Barang siapa orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan memerintahkan malaikat supaya menulis di buku catatan orang tersebut 400 kebaikan atas pembacaan bismillah orang tersebut. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kitab ini disabdakan oleh Kanjeng Nabi juga, qala sallallahu alaihi wasallam, man qala Bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min dunubihi darratun. Barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 1 kali, maka dosa-dosa orang tersebut akan dihapuskan, bahkan yang lebih kecil dari biji sawi pun. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala sallallahu alaihi wasallam man kataba Bismillahirrahmanirrahim fajawwada ta'ziman lillahi ghufirallahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang menulis Bismillahirrahmanirrahim mengagungkan Allah, maka diampuni dosa yang sudah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Jadi begitu besar fadilah dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, idza kataba ahadukum Bismillahirrahmanirrahim falyamudda ar-rahman. Di hadis ini Nabi bersabda, barang siapa yang menulis Bismillahirrahmanirrahim, hendaknya memajangkan lafaz ar-rahman. Jadi kalau di dulu itu nggak ada alif panjang seperti itu, tidak ada harokatnya, jadi supaya tidak salah ya, dibacanya pendek supaya dipanjangkan. Kalau ar-rahim kan sudah jelas ada ya-nya. Ar-rahman itu perintah Nabi supaya dipanjangkan alifnya ar-rahman. Qala sallallahu alaihi wasallam innallaha subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa bil kawakib wa zayyana malaikah bi jibril wa zayyana al-jannah bil huri wal qusur wa zayyana al-anbiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zayyana al-ayyam bi yaumil jum'ah wa zayyana al-layali bi lailatul qadar wa zayyana ash-shuhur bi syahri ramadan wa zayyana al-masajid bil ka'bah wa zayyana al-kutub bil Qur'an wa zayyana al-Qur'an bi Bismillahirrahmanirrahim. Inti hadis ini, apabila hendak dihiasi lafaz Al-Qur'an itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di hadis ini Nabi bersabda bahwasanya Allah Ta'ala menghiasi langit dengan bintang, menghiasi malaikat dengan Jibril, menghiasi surga dengan pepohonan dan juga istana, menghiasi Nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghiasi hari dengan hari Jumat.
menghiasi malam dengan malam Lailatul Qadar, menghiasi bulan dengan bulan Ramadan, menghiasi masjid dengan Ka'bah, menghiasi kitab banyak kan, kitab Injil, Zabur, Taurat, tapi yang lebih bersinar lagi adalah Al-Qur'anil Karim. Dan inti dari Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Di hadis yang lain Nabi bersabda, man qala Bismillahirrahmanirrahim. Di hadis lain Nabi bersabda, man qala Bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abrar wa bari'a minal kufri wan nifaq. Barang siapa yang membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka namanya ditulis sebagai kebaikan dan terlepas dari kufur dan nifak. Apabila kita hendak mendapatkan jauh dari kekufuran di hati kita, rasa nifak, rasa munafik dari hati kita, hendaknya kita menulis, membacakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nabi bersabda di hadis yang lain, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala Bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis lain Nabi bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza qumtum faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam fa innan nas idza tabukum yamna'uhum al-malak an dzarika. Barang siapa yang ketika hendak bangun dari duduknya membaca Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, maka Allah akan menjaga orang tersebut dibicarakan oleh orang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza jalastum majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam fa inna man fa'ala dzalika waqqalallahu malakan yamna'uhu minal ghibah hatta la yaghtabukum. Barang siapa orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika berkumpul di satu tempat, maka Allah akan menyuruh malaikat supaya orang tersebut tidak dibicarakan di majlis tersebut, dicegah oleh Allah dari digibahi, dibicarakan oleh teman-teman majlis yang lain. Sehingga apa? Sehingga hasilnya adalah kita akan terbebas dari omongan jelek orang lain. Mudah-mudahan hadis tentang fadilah Bismillahirrahmanirrahim ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.